Salam bercahaya, sahabat, saudaraku dimanapun berada. Kenapa ketika ada seseorang yang merasakan kebahagiaan, maka di tempat lain akan juga ada orang yang merasakan kebahagiaan itu. Begitupun sebaliknya, ketika ada seseorang yang merasakan kesedihan, maka di tempat lain, di belahan dunia lain juga akan ada orang yang merasa sedih di waktu yang sama, walaupun tempatnya berjauhan satu sama lain. Sebagai contohnya, ketika seorang anak yang sedang tinggal berjauhan dari orang tuanya, dan anak ini merasakan sebuah kebahagiaan yang begitu istimewa di hatinya, maka orang tuanya yang sedang tinggal jauh, yang tidak tahu kabar berita atau kejadian yang sedang dialami oleh seorang anak ini, juga akan merasakan kebahagiaan. Hatinya juga akan merasa tenang, hatinya juga merasa damai. Begitupun sebaliknya, ketika seorang anak merasakan kesedihan, merasakan rasa sakit, maka orang tuanya juga akan merasakan rasa yang sama. Bahkan tidak hanya orang tuanya, saudaranya yang lain juga akan merasakan suasana hati yang kurang mengenakan. Bahkan tidak hanya saudaranya yang lain, orang lain yang tinggal jauh, yang tidak ada hubungan darah satu sama lain, juga akan merasakan suasana hati yang kurang mengenakan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa ketika ada satu hati yang bahagia, kok bisa hati yang lain juga merasakan kebahagiaan walaupun mengalami kejadian yang berbeda, namun rasanya sama-sama menyenangkan? Jawaban sederhananya adalah karena kita bersumber dari satu kekuatan yang utama. Kita bersumber dari satu kekuatan yang sama, kita terlahir dari satu energi yang sama. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu, sahabat sekalian, hari ini merasakan hatinya bahagia, maka orang lain juga akan mendapatkan pancaran kebahagiaan itu. Di satu sisi ketika hati Bapak Ibu merasakan gundah, risau ataupun gelisah, maka di tempat lain juga akan ada orang lain yang merasakan kegelisahan seperti itu. Nah, memahami rahasia kehidupan ini, maka kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa untuk menata kembali kehidupan kita di masa depan. Jika 1 bulan ke depan, jika minggu depan, 1 tahun ke depan, kita berharap mendapatkan suasana hati yang semakin damai, semakin baik, dan semakin bahagia, maka hari ini kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk bisa mendamaikan hati orang lain, membahagiakan orang lain juga. Jika kita berharap agar kehidupannya selalu beruntung, maka kita harus selalu berusaha mempermudah setiap urusan orang lain. Jika kita berharap agar rezekinya lancar, maka jangan pernah kita mengambil rezeki yang menjadi hak orang lain. Sesungguhnya hidup ini sangatlah sederhana, tapi kita sendiri yang sering membuatnya terlalu banyak lika-liku, terlalu banyak persimpangan, terlalu banyak rintangannya. Sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang sangat serba otomatis untuk mempermudah kehidupan setiap ciptaannya di dunia ini. Namun, karena keegoisan kita sendirilah yang menyebabkan segala sesuatu yang sudah dibuat otomatis menjadi serba dibuat benturan satu sama lain, hingga ujung-ujungnya untuk mendapatkan hal yang indah, kita harus berjuang sangat keras. Dan tidak hanya itu, sudah berjuang sangat keras, bahkan kita akan sering dibenturkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah sahabat, saudaraku sekalian,
Mulai hari ini, mulai saat ini, ayo bersama-sama untuk berbuat sebuah kebaikan, membahagiakan, mendamaikan hati orang lain. Percayalah, semesta akan bahu-membahu membalas semua kebaikan itu dan kita akan menerima kedamaian yang luar biasa dalam hidup ini. Ketika hari ini kita membantu orang lain, maka esok suatu hari nanti akan ada orang lain akan membantu kita. Ketika hari ini kita tersenyum sama orang lain, maka esok suatu hari nanti akan ada orang lain yang tersenyum sama kita. Ketika hari ini kita berterima kasih sama seseorang, maka suatu hari nanti akan ada orang yang berterima kasih pada diri kita. Nah, sahabat sekalian, jadi hidup ini ibarat sebuah cermin. Ketika kita tersenyum, maka kita akan menerima senyuman itu. Ketika kita mengulurkan tangan, maka kita akan menerima uluran tangan itu. Ketika kita marah, maka kita pun juga akan menerima amarah itu. Sahabat, Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, sekali lagi, mari kita berlomba-lomba, berpacu untuk mendamaikan, membuat orang lain tersenyum. Hanya dengan cara itulah kita akan mendapatkan senyuman-senyuman baru dari alam semesta ini. Sekalipun hari ini Bapak Ibu sedang disakiti, Anda sedang dihina, Anda sedang difitnah, yuk berusaha tetap tenang, tetap damai di hati. Sebagai seorang manusia tentu akan merasakan rasa tidak enak, tapi jangan biarkan hal itu terjadi berlama-lama. Biarkan terjadi sebentar saja, setelah itu biarkan lewat. Kita mulai sikapi, kita mulai lihatlah bahwa semua itu hanyalah proses untuk penyempurnaan, pencapaian, kemapanan, dan juga keberkahan dari kehidupan kita sebagai bagian dari Sang Maha Jiwa. Salam bercahaya, salam jiwa tercerahkan, dan hidup merdeka. Rahayu.